Selamat pagi. Komen dari Resi Haritus. Aku juga putus dengan medis. Wah, nekat. Hebat. Luar biasa. Sorry. Ya. Ya, Pak. Banyak orang yang putus dengan medis ya. Banyak orang yang putus dengan medis. Nah, saya kan kemarin membuat VT ya. Tiga jalur atau 3 perjalanan tentang pengobatan. Yang namanya medis itu kan dimulai dari abad 20 tentang pengobatan-pengobatan yang dipatenkan. Ya, itu dibiayai sama kerajaan atau keluarga Rockefeller itu karena banyak kepentingan di dalamnya. Munculnya sarapan. Sehingga sarapan itu membuat orang kena farmasi. Yaitu itu semuanya dimulai dari abad ke-20. Ketika teknologi semakin maju, terus kemudian pemikiran orang semakin maju, nah pengobatan-pengobatan yang tradisional mulai diragukan, mulai ditinggalkan. Padahal sebetulnya pengobatan-pengobatan tradisional itu bukan bicara masalah pengobatan. Yang namanya pengobatan tradisional itu bicara masalah pemeliharaan. Ya, bicara masalah maintenance. Kamu kalau bicara masalah maintenance, itu bisa digambarkan kamu punya mobil servis berkala. Nah, kamu lakukan ke tubuhmu sendiri. Handphone kamu servis berkala. Mobilmu kamu servis berkala. Bahkan dikasih makanannya pun yang terbaik. Tapi anehnya, ke tubuhnya sendiri tidak dilakukan itu. Kamu cenderung sembrono. Ya, sembrononya bagaimana? Merusak regenerasi sel. Bagaimana merusak regenerasi sel? Ya makan sembarangan. Apa yang tidak boleh dimakan, kamu makan. Apa yang harus dimakan, kamu tidak makan. Nah, itu terjadi abad ke-20. Orang ditakut-takuti tentang daging merah. Orang ditakut-takuti tentang tidak sarapan. Itu berbahaya buat lambung. Padahal sebelumnya tidak ada seorang pun yang sarapan. Kan begitu, ya. Abad ke-16 itu ada kerajaan di Cina namanya kerajaan Qing, ya, dinasti Qing. Q-I-N-G, Qing. Ya, dinasti Qing. Dinasti Qing ini adalah dinasti yang betul-betul memperhatikan masalah kesehatan yang sangat luar biasa. Sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan pengobatan-pengobatan tradisional. Makanya Cina sejak dinasti Qing tahun 1600 itu, 1644 atau 1604 berapa itu, kepemimpinan dinasti Qing itu terkenal dengan yang namanya TCM, Traditional China Medicine. Sampai detik ini. Ya, obat atau racikan yang terkenal sampai hari ini namanya angkung. Kemarin saya di Beijing baru mampir ke tokonya yang udah berdiri sejak abad ke-16 itu. Namanya Tung Rentang. Tokonya namanya Tung Rentang. Dan toko Tung Rentang itu presiden-presidenmu datang. Megawati, SBY, ya itu pada berobat ke situ. Dan produknya angkung sampai hari ini terkenal sekali. Mahal. Angkung itu hampir 3 juta lebih harganya, 1 biji. Dan itu mengantisipasi orang-orang yang bermasalah dengan stroke, penyumbatan pembuluh darah. Wah, jos banget. Cuman tidak diakui oleh pengobatan tradisional karena pengobatan konvensional karena pengobatan konvensional punya Amerika. ya, gitu Jess. Nah, TCM atau Traditional China Medicine ini mengandalkan perbaikan sel, mengandalkan perbaikan metabolik, mengandalkan pemeliharaan tubuh, hidup, makanan. Tapi kalau pengobatan konvensional ya terserah. Yang penting kamu sakit apa, diobati apamu. Makanya dikuasai sama kartel namanya WHO. Apa itu WHO? Yang depannya W, tengahnya H, belakangnya O itu. WHO. Gitu. Itu kartelnya mereka seperti itu. Tapi ada baiknya juga. Karena apa? Karena penemuan-penemuan konvensional itu membantu banget di dalam dunia pengobatan. Contohnya tetanus. Zaman dulu orang yang kena tetanus pasti mati. Tapi semenjak ditemukan
anti tetanus, orang bisa diselamatkan lebih banyak. Contohnya kayak begitu. Karena OBAT itu bisa menjadi pertolongan pertama. Sebelum kamu memelihara, nah setelah kamu tahu kamu sakit, kamu diobati, kamu mendapatkan pertolongan pertama, baru kamu memperbaiki fungsinya. Ya, fungsinya kan seperti yang saya katakan, tidak makan malam, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, yang dimakan telur, ikan, daging, dan seafood. Nah, itu kan caranya untuk kamu memelihara kesehatan kamu. Murah dan pasti sehat. Gitu, sehingga kamu punya masalah penyakit apapun bisa tertolong, bisa diantisipasi. Nah, contohnya kayak begini nih. Bapak ini atau ibu ini itu memberhentikan putus dengan medis setelah kemo 4 kali ke MOMO, radiasinya 35 kali. Ya, itu bagus banget. Gitu. Karena apa? Yang mengkemo kamu, yang meradiasi kamu aja ketakutan dengan itu. Yang sehat aja nggak berani mendekat. Dia pakai jubah yang anti radiasi itu. Dan masuk kamu mau seperti itu kan salah. Ya, ditambah lagi kemo sistem siklus 1 kali yang harusnya 2 kali, siklus lagi, tapi aku stop sudah 1 tahun. Betul Pak, saya suka dengan komitmen Bapak, saya suka dengan keputusan Bapak. Tetapi kalau Bapak tidak memelihara kesehatan Bapak, resikonya double. Karena apa? Karena itu adalah bicara masalah kerusakan sel. Maka saya sarankan biasakan untuk kamu menjalani kehidupan 18 jam tidak makan. Artinya, jam makanmu hanya di jam 1 sampai jam 6 sore. Yang kamu makan, apa aja boleh dimakan, tidak ada masalah. Tetapi yang berhubungan dengan gula disingkirkan. Apa itu yang berhubungan dengan gula? Tepung, nasi, gorengan, cemilan, cepulu, jajanan, minuman-minuman berenergi, makanan-makanan olahan, itu disingkirkan. Fokuslah dengan telur, ikan, daging, dan seafood. Kalau bisa masaknya ditim, masaknya dikukus. Fokuslah dengan itu, 18 jam tidak makan. Nah, setelah kamu bisa mempertahankan 18 jam tidak makan, badanmu enjoy, 18 jam tidak makan, otakmu atau mindsetmu sudah terbentuk, 18 jam tidak makan, latih untuk 24 jam tidak makan. Jadi makanmu hanya di jam 6 sore. 24 jam tidak makan. Minum bebas. Minum bebas. Kalau saya sarankan, minumnya racikan makcin. Kalau saya sarankan, nih racikan makcin nih minumannya. Nih racikan makcin. Tuh. Ya, racikan makcin. Saya sarankan seperti itu. Minumnya racikan makcin. Supaya apa? Nutrisinya mikro terpenuhi. Kalau kamu punya duit, tambah liposomal glutathione, suplemennya. Tambah MCT, tambah probiotik. Tambah D3K2. Kalau ada duitnya, tambah propolis, tambah royal jelly. Itu semua yang saya sebutkan itu membantu untuk menjadi anti kanker di tubuh. Gitu. Nah, setelah itu 24 jam tidak makan, kamu udah nyaman dengan 24 jam tidak makan, bisa sebulan 3 kali, bisa sebulan 4 kali ya, seminggu sekali. Nah, setelah itu kamu latih 48 jam tidak makan. Sebulan sekali 48 jam tidak makan, atau sebulan 2 kali 48 jam tidak makan. Nah, setelah kamu bisa melakukan itu, badanmu sehat, badanmu tetap fit, aktivitas jangan ditinggal, aktivitas tetap dijalankan. Nah, kamu latih sampai bisa 72 jam tidak makan. 72 jam tidak makan itu 4 hari 3 malam. Tidak makan ya, minum wajib. Kalau saya sarankan minum harus. Minum racikan macin yang terbaik lah. Karena apa? Karena berhubungan dengan nutrisi. Karena tubuh harus disuplai nutrisi terus-terusan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya 72 jam tidak makan, tubuhmu mengeluarkan stem cell. Nah, stem cell alami dari tubuh yang keluar ketika kamu 72 jam tidak makan itulah yang membuat kamu bukan hanya reset selnya, tetapi apa? Diremajakan. Selmu menjadi remaja lagi. Sehingga tahu-tahu, kok jadi begini? Kok jadi sehat lagi? Gitu. Nah, itu keajaiban yang bisa kamu dapetin kalau kamu mau menjalankan. Kalau cuma sekedar putus dengan medis, tidak ada tindakan seperti yang saya sampaikan tadi, ya resikonya di kamu, Pak. Sayang banget. Gitu, ya.
betul tindakannya, tapi juga harus dibarengi dengan cara internal healing.